Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Dia selalu sabar menanggung kehidupan kita. Meskipun seringkali kita tidak terlalu memperhatikannya, saudara-saudara. Saudara, saya tidak tahu apakah engkau bersyukur hari ini. Saudara, kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara yang kasih Tuhan, dunia hari ini, kalau saudara perhatikan, kekerasan sudah menjadi kebiasaan. Kekerasan bukan saja terjadi di dalam masyarakat, sudah merambah masuk ke dalam keluarga-keluarga. Di sana-sini, saudara-saudara, kita menemukan kekerasan demi kekerasan. Kekerasan bukan hanya kepada musuh, tetapi kekerasan kepada orang yang seharusnya kita kasihi. Saudara, pertanyaannya, mengapa terjadi kekerasan? Saudara, salah satu hal, kekerasan terjadi karena orang sudah putus asa untuk boleh mempengaruhi orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana orang Kristen harus hidup di tengah-tengah budaya yang seperti ini? Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius, pasal yang kelima, ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saya ulangi sekali lagi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lemah lembut. Hari ini kita sering dengar kata ini. Dan kata ini kata yang lumrah kita dengar. Tetapi saudara-saudara, pada budaya zaman lalu, kata lemah lembut, saudara-saudara, bukanlah kata yang cukup bagus dalam budaya orang-orang Yunani. Karena bagi orang Yunani, lemah lembut merupakan sebuah kelemahan. Tetapi saudara-saudara, orang yang kuat, orang yang berani, saudara-saudara, itulah yang menjadi nilai-nilai orang-orang Yunani. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa itu lemah lembut? Saudara, lemah lembut itu artinya orang itu tidak cepat marah. Lemah lembut itu artinya orang itu mau mendengarkan nasihat orang lain. Lemah lembut itu artinya orang ini bisa menguasai diri. Lemah lembut itu artinya orang ini bersikap sopan sama orang lain.
apapun situasi dan kondisinya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, kata bumi di sini tidak dimaksudkan bumi hari ini, tapi dimaksudkan adalah bumi yang baru di dalam kekekalan. Bumi yang tidak ada air mata, bumi yang penuh pengharapan, bumi yang di dalam terang Tuhan. Artinya apa, saudara-saudara? Orang lemah lembut adalah orang-orang yang menjadi ciri-ciri orang-orang yang memiliki hidup yang kekal itu. Termasuk saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Saudara dan saya adalah orang yang harusnya memiliki ciri-ciri kelemah lembutan. Saudara, orang lemah lembut, Yesus katakan berbahagia. Saudara, mengapa orang lemah lembut berbahagia? Saudara, seringkali dunia berpikir, kalau saya ingin mempengaruhi orang lain, maka saya perlu dengan kekerasan supaya saya bisa menjadi berpengaruh. Kalau saya ingin berpengaruh pada orang lain, saya harus memberikan penampilan-penampilan sebagai seorang yang mungkin, saudara-saudara, mempunyai suara yang keras. Mungkin mempunyai dukungan yang banyak. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, lemah lembut adalah nilai-nilai yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Mengapa, saudara-saudara? Saudara, Alkitab berkata, saudara, perkataan yang lemah lembut meredakan kegeraman. Luar biasa, bukan? Perkataan yang lemah lembut meredakan kegeraman. Amsal 15 ayat 1. Saudara, dunia ini penuh dengan kegeraman. Dunia ini penuh dengan orang yang marah. Saudara, bayangkan, engkau dan saya memiliki satu obat yang menolong orang reda dari geramnya. Yaitu satu, saudara. Satu hal saja, yaitu lemah lembut. Perkataan yang lemah lembut meredakan kegeraman, saudara. Saudara, mari kita nyatakan lemah lembut ini, saudara, di tengah keluarga kita, di tengah-tengah tempat kerja kita, ketika kita bergaul dengan masyarakat, di tengah-tengah dunia yang penuh kegeraman, kemarahan, kejengkelan, mungkin kata-kata kasar. Bagaimana kita menolong? Alkitab katakan, saudara, perkataan yang lemah lembut meredakan kegeraman. Oleh karena itu, saudara-saudara menjadi orang yang berbahagia, karena saudara dan saya menjadi berkat bagi orang lain, meredakan kemarahan orang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, lemah lembut dibutuhkan pada saat kita mau menolong orang lain yang sedang tersesat dalam hidupnya, sedang dalam jalan yang tidak benar. Saudara, kita berkata, kalau ada orang yang hidupnya salah, marilah kita pimpin orang ini, tapi dengan roh lemah lembut, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Galatia pasal 6 ayat 1. Saudara, penting bukan lemah lembut? Saudara, bukankah kita sadar seringkali kita mau tolong orang, tapi kita sendiri yang tidak bisa mengendalikan diri. Kita sendiri terjebak di dalam emosi kita. Kita sendiri terjebak dengan kata-kata yang mungkin tidak memperkenankan, sehingga kita sendiri yang menolong, kita sendiri jatuh dalam dosa. Bukankah itu pengalaman kita, saudara? Maka itu Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang lemah lembut, saudara. Orang lemah lembut adalah orang yang mampu menolong orang yang jatuh, menolong orang yang sedang dalam kesalahan untuk kembali kepada Tuhan. Saudara, maukah saudara dipakai seperti ini oleh Tuhan, menjadi penolong bagi orang lain? Tetapi saudara-saudara, lemah lembut juga, saudara-saudara,
menjadi bagian penting dalam hidup kita. Karena saudara-saudara, kalau kita ingin berbuah dari firman Tuhan yang kita dengar, maka saudara-saudara, kita harus memiliki hati yang lemah lembut kepada firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 21, saudara-saudara, memberitahukan kepada kita, marilah kita terima firman Tuhan dalam hati kita dengan penuh kelemah lembutan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa itu hati yang lemah lembut? Yaitu hati yang terbuka kepada nasihat firman Tuhan. Hati yang rela dikendalikan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara-saudara, buah Roh Kudus salah satunya adalah kelemah lembutan. Saudara, berbuah adalah hal yang menyenangkan. Saudara, berbuah adalah hal yang diharapkan Tuhan. Bagaimana kita berbuah dari firman Tuhan? Mari saudara, kita punya hati yang lemah lembut. Setiap kali kita mendengar firman, firman itu ada dalam hati yang terbaik, sehingga saudara bisa berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Saudara Yesus berkata, berbahagia orang lemah lembut. Mari saudara, kita hidup dalam Tuhan, dan mari kita berbuah di dalam kelemah lembutan. Doakan diri saudara, doakan dunia ini yang begitu banyak kekerasan, supaya Tuhan menjamah hati yang keras. Mereka boleh mengalami kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih. Di tengah dunia yang penuh dengan kekerasan, kami belajar satu hal yang sangat berharga yang dibutuhkan dunia ini, yaitu kelemah lembutan. Ya Tuhan, seringkali kami salah berpikir. Kalau dunia keras, kami harus lebih keras supaya kami boleh mempengaruhi dunia ini. Tetapi firman-Mu berkata berbeda. Dunia boleh menjadi keras, tetapi orang-orang percaya harus sadar, yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Tuhan Yesus, tolong kami, supaya kami boleh bergantung kepada Tuhan, dan buah kelemah lembutan muncul dalam hidup kami. Sehingga ya Tuhan, Tuhan bisa pakai kami menolong orang lain yang sedang galau hidupnya, sedang marah hatinya, sedang emosi, sedang dendam. Tapi tutur kata kami, tutur kata yang lemah lembut. Tuhan bantu kami, supaya kami menjadi orang yang bisa mendamaikan orang lain, memimpin orang kepada Tuhan. Semua itu karena kelemah lembutan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu boleh tertampung dalam hati kami yang lemah lembut, boleh berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Berdoa bagi sekian banyak orang yang sedang mengalami susahnya hidup, sehingga mereka juga merasa mereka pun harus berbuat sesuatu. Tuhan, tolong mereka. Biarlah Roh Kudus menyadarkan mereka. Mereka butuh kasih Tuhan, supaya mereka boleh hidup di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Mohon berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.